Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Surya Putra, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Klungkung dari SMA Negeri 1 Atap Klungkung, Kepulauan Nusa Penida, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan aksi nyata yang telah saya lakukan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Adapun pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya terkait dengan merdeka belajar, kemudian siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik bertugas menghamba kepada anak. Beliau juga mencetuskan tri semboyan pendidikan, ing arso sungtulodo, ing madyo mangunkarse, dan tutwuri handayani. Di samping itu juga beliau mengajarkan tentang pentingnya pendidikan budi pekerti. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui dan belajar serta mencoba memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah berjalan sebelumnya. Kemudian saya menemukan gagasan serta menyusun rencana implementasi pendidikan yang berpihak kepada murid dengan memahami kodrat siswa yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta lebih banyak memberi tuntunan daripada tuntutan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah mengubah cara pandang saya tentang siswa, bahwa saya tidak boleh menuntut siswa, namun lebih kepada menuntun. Siswa diberikan kebebasan dalam belajar. Saya juga mengubah metode dan model pembelajaran di kelas sehingga lebih berpihak kepada siswa yang nantinya akan berimbas kepada meningkatnya motivasi belajar. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Adapun aksi nyata yang saya implementasikan di modul 1.1 di sekolah, yang pertama adalah memahami kodrat siswa dan mengidentifikasi karakter dan gaya belajar siswa. Kemudian saya juga menggunakan teknologi di dalam pembelajaran di kelas, sehingga nantinya akan menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan-tahapan yang saya persiapkan di dalam mempersiapkan implementasi modul 1.1, di antaranya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan sekolah, juga melakukan sosialisasi kepada guru dan pegawai. Dari tahapan persiapan tersebut dilakukan beberapa hal, di antaranya membangun pembiasaan. Ini juga penting bagi meningkatnya budi pekerti siswa itu sendiri, di mana dalam memulai kegiatan selalu dilakukan kegiatan berdoa, kemudian diintensifkan juga kegiatan menyambut gotong royong dalam program kebersihan di sekolah, kemudian juga membiasakan pemberian senyum, sapa, dan salam setiap berpapasan dengan siapapun di sekolah. Kemudian saya juga melakukan aksi nyata di mana saya membantu pengembangan potensi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Disesuaikan juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menyadari minat dan bakat siswa, kemudian mewadahi pengembangan dan minat bakat tersebut tentunya akan menimbulkan rasa percaya diri
dari siswa itu sendiri. Pembelajaran yang berpihak pada murid, aman, nyaman, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran saya rancang agar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, mengundang rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi belajar, kemudian juga diselingi dengan permainan, penggunaan platform pengajaran yang inovatif. Beberapa aksi nyata yang telah saya lakukan tadi dapat saya rangkum dengan video-video pendek yang menunjukkan aksi nyata terhadap implementasi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita saksikan cuplikan video tersebut. Sumpah Pemuda. 91 tahun sudah Sumpah Pemuda. Sumpah yang menjadi simbol persatuan. Sumpah yang menjadi faktor kunci dalam perjuangan kemerdekaan. Sumpah yang menjadi api semangat pemuda Indonesia untuk membangun bangsa. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Berjuanglah, lahirkanlah
sama ya. Boleh juga, boleh ya, tapi kalau bisa ini ya, tapi dijabarin gini juga nggak salah gitu ya. Cuma kan Anda tahu matematika bisa dihitung nih, kayak ini 3, ini 1, berarti kan ada 4 ya sebenarnya. Boleh langsung dikali nanti 4 kali ARH gitu. Ya, tapi kalau Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Januardi. Jadi di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan mengenai pembelajaran Pak Eka di kelas. Jadi yang pertama, menurut saya Pak Eka adalah salah satu guru yang tegas, di mana di saat siswanya ada yang melanggar, Pak Eka memiliki cara atau kemampuan untuk memberitahu siswanya sehingga siswanya tidak merasa tertekan atau dituntut. Jadinya serasa seperti teman. Dan yang kedua, di saat siswanya bosan di kelas, Pak Eka berusaha untuk mencari alternatif lain untuk proses belajar. Salah satunya menonton video yang berisi tentang pesan moral, seperti bagaimana cara menghormati guru, kasih sayang terhadap orang tua, dan bagaimana kerasnya kehidupan. Dan yang ketiga, Pak Eka juga memanfaatkan teknologi di dalam proses belajar mengajar. Dan yang pastinya Pak Eka salah satu guru yang berbeda dari yang lain, di mana beliau mengetahui bakat atau kemampuan seorang siswa sehingga siswa tidak harus menjadi sama di sekolah. Siswa berani beda, tampil beda di sekolah karena Pak Eka. Mungkin Pak Eka mengetahui kemampuan atau bakat siswanya. Jadi saya rasa Pak Eka adalah salah satu guru favorit saya. Sekian dari pesan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Jadi hari ini saya akan memberikan kesan saya mengenai Pak Eka Surya Putra. Jadi Pak Eka itu tipikal guru yang peka banget sama siswanya. Beliau itu mampu mengerti bagaimana perasaan siswanya, jika siswanya merasa jenuh atau siswanya sedang mungkin dilanda masalah dan lain sebagainya. Biasanya nih ketika siswanya lagi jenuh itu, Pak Eka akan mengganti pembelajaran dengan menonton cuplikan film pendek yang di dalamnya itu tercuit sebuah makna yang sangat dalam. Nah, selain itu, Pak Eka juga tipikal guru yang tegas dan menuntun murid-muridnya untuk lebih maju lagi. Beliau selalu mendorong para siswa dan memberikan motivasi supaya kami para siswa mau mengupgrade diri menjadi lebih baik tanpa menuntut dan menekan sedikit pun. Walaupun Pak Eka tegas nih ya, tapi beliau itu nggak pernah sama sekali yang namanya memukul siswa atau memberikan kekerasan fisik. Biasanya jika siswa melanggar, Pak Eka akan memberikan nasihat yang langsung jelek lah pokoknya ke hati. Makanya para siswa jadi mau menurut apa yang dikatakan oleh Pak Eka. Metode belajarnya juga menyenangkan loh. Pak Eka itu tipikal guru yang selalu memberikan variasi ketika mengajar. Pak Eka juga sering melibatkan teknologi dalam setiap pembelajarannya, misalnya menggunakan kuisis, Kahoot, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan semangat siswa supaya siswa tuh nggak merasa bosan belajar itu aja. Sekian yang kesan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mahmur, guru sosiologi dari SMA 1 Atap Kelungkung. Sekaligus rekan sejawat dari Pak Putu Eka Surya. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang bagaimana selama saya bekerja di sini, saya melihat kinerja Pak Eka itu bisa dikatakan sudah cukup bagus. Buktinya dia memperlakukan teman-teman guru secara adil, tidak membeda-bedakan walaupun kita berbeda satu sama lain. Kemudian dalam hal siswa juga memperlakukan
secara adil, tidak membedakan siswa A maupun siswa B. Semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Pak Eka. Dalam hal mengajar, Bapak, saya lihat Pak Eka sudah menguasai ilmu teknologi. Model pembelajaran itu sangat bagus dan menarik dan antusias kepada siswa. Selain itu, saya melihat Pak Eka menjalankan tugas-tugas tambahan itu sudah cukup bagus sesuai dengan tupoksinya. Mungkin sekian yang Bapak bisa sampaikan terkait kinerja Pak Putu Eka di sekolah ini SMA 1 Atap Klungkung. Terima kasih atas perhatian para penonton sekalian. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.